Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin cookies. Ini tuh rasanya unik, enak, dan juga pokoknya recommended untuk dicoba. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama, siapkan sebuah wadah dan masukkan margarin takarannya 200 gram atau 1 bungkus. Aku pakai mereknya Royal Parmia Butter Margarin, atau teman-teman boleh ganti dengan merek lain sesuai selera, atau juga bisa diganti dengan butter kalau misalnya teman-teman mau rasa yang lebih premium. Dan masukkan 100 gram gula halus. Aku pakai gula pasir yang dihaluskan. Untuk memasukkannya kita perlu mengayaknya supaya nanti butirannya bisa lebih halus dan tidak bergumpal ya. Sekarang kita akan mix ya. Di sini aku akan mengaduknya menggunakan whisker seperti ini. Memang berat ya teman-teman awalnya, tapi terus aja diaduk supaya nanti bisa creamy, lembut dan juga menyatu. Jangan pakai tenaga yang terlalu lama, supaya nanti margarinnya tidak mengembang. Kalau mengembang itu nanti menyebabkan si kuenya akan melebar ketika di oven ya teman-teman. Atau teman-teman kalau misalnya nggak mau capek pakai tangan, boleh pakai mixer dengan kecepatan rendah maksimal 2 menit aja ya. Kemudian kalau teksturnya sudah creamy dan menyatu seperti ini, masukkan bahan selanjutnya, yaitu ada 2 butir kuning telur. Dan di sini aku juga memasukkan pewarna makanan warna biru. Ini opsional, boleh banget untuk di skip ya teman-teman. Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata. Ingat ya teman-teman, jangan terlalu lama supaya nanti adonannya tidak membleber ketika di oven. Kalau teman-teman sadar, ini warna biru yang aku masukkan ternyata tidak menjadi warna biru pada adonannya, tapi malah jadi warna toska. Gimana dong? Ya udah deh, nggak apa-apa, daripada mubazir ya kan, kita lanjutin aja. Nah, kalau sudah tercampur rata, selanjutnya kita masukkan susu bubuk dengan takaran 20 gram. Kemudian ada tepung maizena 30 gram. Dan aku juga sudah siapkan 50 gram keju cheddar yang sudah diparut seperti ini. Kita masukkan bersamaan dengan tepung maizena dan juga susu bubuk ya. Kemudian semua bahan ini akan kita aduk lagi menggunakan spatula seperti ini sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita masukkan bahan terakhir, yaitu ada 270 gram tepung terigu protein rendah. Aku pakai yang mereknya Kunci Biru. Jangan lupa untuk dimasukkan dengan cara disaring dulu supaya nanti tidak ada yang bergerindil dan lebih mudah dalam proses pengadukan. Oh ya teman-teman, di sini terigunya aku masukkan dalam 2 tahap ya, supaya nanti waktu ngaduk itu nggak terlalu berat. Nah, sebagian tepungnya sudah dimasukkan ke dalam adonan. Selanjutnya kita aduk lagi. Oh iya, ini aku lupa ternyata belum memasukin vanila pasta. Aku pakai 1/4 sendok teh vanila pasta, atau boleh diganti dengan vanili bubuk ya. Oke, lanjut kita aduk dulu sampai semuanya tercampur rata. Memang berat ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, kita aduk dulu sampai tercampur rata seperti ini. Selanjutnya masukkan sisa dari tepung terigu yang tadi belum kita masukkan. Nah, kalau ada yang bergumpal seperti itu, tepungnya boleh dilarutkan menggunakan sendok seperti ini ya. Lanjut aduk sampai si tepungnya menyatu dengan adonan lainnya. Karena adonannya makin berat diaduk menggunakan spatula, aku akan lanjut lagi aduk menggunakan tangan. Di sini tanganku sudah pakai sarung tangan seperti ini. Untuk link pembelian silahkan cek di kolom deskripsi ya. Ini kita aduk sampai tercampur rata, tidak perlu sampai kalis yang elastis gitu, hanya sampai menyatu semua adonannya ya teman-teman. Kurang lebih nanti hasil akhirnya itu adonannya lembut banget seperti ini. Meskipun lembut, tapi adonan ini tidak lengket sama sekali di tangan ya teman-teman. Tapi kalau misalnya nanti adonan teman-teman itu masih terasa agak lengket, nanti tangannya dibaluri aja dengan tepung terigu ya. Nah, tahap selanjutnya kita akan cetak adonannya. Untuk menyamaratakan beratnya dan besarnya, kita akan menggunakan sendok takar seperti ini. Untuk ukurannya boleh pakai yang 5 ml, boleh juga sepertiku yang pakai 7,5 ml. Tinggal di rounding aja sampai mulus, dan bagian lubangnya kita tekan seperti ini sampai membentuk lubang yang agak dalam seperti ini ya teman-teman. Dan kalau sudah, kita langsung aja letakkan di atas loyang yang sudah diolesi margarin. Kemudian aku ulangin sekali lagi, jadi aku menggunakan sendok takar ukuran 7,5 gram. Kita rounding adonannya sampai mulus permukaannya seperti ini. Di bagian tengah akan aku lubangi menggunakan apa aja. Di sini aku menggunakan sutil. Nah, hasilnya seperti ini, cukup dalam karena nanti di tengahnya kita akan letakkan coklat ya teman-teman. Nah, kalau dilihat dari dekat, kurang lebihnya seperti ini hasil dari adonan yang sudah kita cetak ya. Kalau sudah, lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai.
Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti kalau aku upload video terbaru teman-teman nggak ketinggalan. Dan buat teman-teman yang sudah setia nontonin video aku ucapin terima kasih banyak ya. Semoga sehat selalu. Oke teman-teman, di sini aku sudah selesai mencetak semua adonannya. Aku menghasilkan 3 loyang seperti ini. Dalam tahap ini teman-teman sudah harus memanaskan ovennya kurang lebih sekitar 10 menit. Nah, di sini aku pakai oven tangkring sudah dipanaskan dengan api kecil selama 10 menit. Lubang bagian atas aku buka setengah ya teman-teman. Kemudian ini kita masukkan saja loyangnya. Sebenarnya boleh langsung 3-3-nya, tapi karena bagian tengahnya nggak ada, jadi aku masukkan 2 loyang dulu. Oke, kita akan oven kuehnya selama 50 menit menggunakan api kecil. Di pertengahan jalan setelah 25 menit di oven, kita tukar posisi loyangnya ya teman-teman. Posisi yang atas kita pindah ke bawah dan juga posisi yang depan kita putar ke belakang supaya nanti kue keringnya ini bisa matang merata. Kalau sudah ditukar posisi loyangnya, selanjutnya kita akan oven kembali sampai matang atau sekitar 25 menit lagi. Tentunya waktu yang aku gunakan dan juga besar kecilnya api itu disesuaikan lagi dengan oven teman-teman semua ya, karena kan karakteristik oven itu beda-beda. Nah, setelah 50 menit di oven, ini kuahnya sudah matang dan lakukan hal yang sama pada sisa adonannya ya. Nah, udah selesai. Ini kuehnya sudah matang secara sempurna, nggak gosong bagian bawahnya. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini bagian bawahnya bisa matang secara sempurna. Nah, ini belum selesai ya teman-teman prosesnya. Kita akan masih harus mengcoating semuanya. Yuk langsung aja kita lanjut ke tahap selanjutnya. Di sini aku sudah siapkan coklat batangan atau coklat blok. Ini aku pakai yang warna kuning, rasanya lemon, enak banget. Untuk link pembelian silahkan cek di description box ya. Pertama kita siapkan air panas yang sudah dididihkan di kompor. Kemudian kita akan lelehkan coklat dengan cara ditim seperti ini. Kalau coklatnya sudah leleh, kita sisihkan dulu sebentar. Kemudian di sini juga aku sudah siapkan kelapa parut sangrai atau kelapa kering yang aku beli di Shopee. Ini untuk link pembeliannya sudah aku letakkan di description box ya. Nah, caranya gampang banget teman-teman. Jadi ambil 1 buah cookies yang tadi sudah di oven, sudah matang. Kemudian kita akan lumuri bagian pinggir-pinggirnya dengan coklat yang tadi sudah kita lelehkan. Seperti yang ada di video deh pokoknya. Kalau sudah merata seperti ini, tinggal kita celupin aja ke kelapa kering yang sudah kita siapkan tadi. Tinggal dibaluri, hasilnya seperti ini. Gampang ya teman-teman. Yuk kita ulangin sekali lagi. Ambil 1 buah cookies, kemudian dengan bantuan kuas kita olesi bagian kanan kiri dan bagian pinggir-pinggirnya dengan coklat yang tadi sudah kita lelehkan. Kenapa sih pakai kuas? Kenapa nggak dicelupin aja? Nah, itu adalah salah satu tips hemat ya teman-teman, supaya kita bisa menghemat coklatnya. Nggak apa-apa lah, kita olesi aja supaya nanti si kelapanya ini bisa menempel secara sempurna. Kalau sudah menempel begini nih, oke lanjut aja kita ke proses selanjutnya. Yuk teman-teman kita lanjut lagi. Di sini sisa coklat yang tadi sudah kita lelehkan, aku masukkan ke plastik segitiga seperti ini. Jadi ini coklatnya sudah dalam keadaan leleh ya. Langsung aja kita semprotkan ke bagian lubang tengah dari cookiesnya. Nah, sebenarnya untuk varian coklat, untuk warna dari cookiesnya itu benar-benar tergantung dari kreativitas teman-teman. Mau dipadu-padankan warna cookiesnya apa, terus warna coklatnya apa, benar-benar terserah teman-teman ya, sesuai dengan selera aja. Niatku tadi aku mau bikin cookiesnya warna biru, terus coklatnya warna biru, tapi ternyata cookiesnya malah jadi warna hijau. Tahu nggak sebabnya kenapa? Padahal tadi aku sudah menggunakan pewarna warna biru. Aku tahu sih jawabannya sebenarnya. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya teman-teman. Aku kasih namanya lemon coconut cheese cookies. Enak banget pokoknya ini, Masya Allah wangi banget loh teman-teman. Dari 2 butir kuning telur aku mendapatkan hasil yang sebanyak ini dan secantik ini. Lihat deh teman-teman kalau dari dekat. Pasti sebagian dari teman-teman penasaran coklatnya nempel nggak ya kalau ditumbuk di toples? Jawabannya enggak ya teman-teman. Jadi coklatnya ini kalau sudah set dia mengeras dan tidak lengket sama sekali. Dan ini lembut banget cookiesnya, enak banget ya ampun. Gimana yang jelasinnya, pokoknya teman-teman harus coba di rumah ya. Manisnya pas, gurih dari margarin, gurih dari kelapa sangrainya, terus ditambah ada rasa-rasa kejunya. Pokoknya recommended banget untuk teman-teman coba di rumah. Dan satu lagi, ini tuh unik banget apalagi pakai coklat yang rasanya lemon. Yuk langsung aja kita siapin bahan-bahannya. Nah, di sini sudah aku tulis lengkap resepnya, teman-teman tinggal screenshot aja ya. Yuk langsung aja kita mulai ke langkah pertama. Kita siapkan dulu mangkok besar, kemudian tambahkan dengan 200 gram margarin. Aku pakai margarin butter yang mereknya Blue Band Cake and Cookies. Lalu tambahkan dengan 100 gram gula halus.
Kemudian dua bahan ini akan kita mix menggunakan whisker atau teman-teman boleh menggunakan mixer dengan kecepatan paling rendah selama maksimal 1 menit, jangan sampai lama-lama. Kalau pakai whisker butuh waktu yang agak lebih lama, sekitar 2-3 menit sampai nanti teksturnya bisa lembut seperti ini. Setelah itu kita akan masukkan 2 butir kuning telur. Setelah itu bahan yang kita masukkan adalah pasta stroberi, aku pakai setengah sendok teh. Pasta ini opsional ya teman-teman, jadi tidak wajib. Kalau pakai lebih enak, tapi kalau tidak pakai pun tidak mengganggu rasanya. Kemudian kita aduk lagi sampai menyatu dan tercampur rata seperti ini. Tidak usah pakai tenaga ya teman-teman, cukup sampai tercampur rata saja. Setelah itu tambahkan dengan susu bubuk sebanyak 20 gram. Kemudian ada tepung maizena sebanyak 30 gram. Dan ada keju parut cheddar, aku pakai merek Kraft, banyaknya 50 gram. Kemudian ini kita aduk dulu. Karena diaduk pakai whisker agak berat, jadi aku akan ganti mengaduknya menggunakan spatula. Aduk sampai tercampur rata ya teman-teman. Dan kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita masukkan bahan terakhir yaitu tepung terigu sebanyak 270 gram. Aku pakai yang protein rendah merek Kunci Biru. Dan supaya lebih mudah mengaduknya, tepung terigunya aku masukkan bertahap ya teman-teman. Di sini aku masukkan dulu setengah, kemudian aku aduk sampai tercampur rata dan masukkan lagi sisa tepung terigunya. Kemudian kita aduk lagi sampai nanti menjadi suatu adonan yang bisa dipulung. Sekarang aku akan lanjut menguleni menggunakan tangan ya teman-teman. Ini tangannya udah bersih. Jika dirasa adonannya terlalu lembek, teman-teman bisa menambahkan sejumput terigu sampai nanti bisa dipulung. Tapi adonan ini memang teksturnya lembut sekali seperti ini. Bisa teman-teman lihat hasil akhir dari konsistensi adonannya seperti ini ya. Setelah itu siapkan loyang yang sudah diolesi tipis dengan margarin. Kemudian untuk menyamaratakan berat adonan, aku menggunakan 2 jenis sendok. Yang pertama ini pakai sendok takar yang berukuran 5 ml. Jadi kita ambil secukupnya adonan, kemudian dipulung sampai membentuk lingkaran yang mulus seperti ini. Dan perbandingan satunya aku menggunakan juga sendok takar yang takaran 7,5 ml. Sama caranya, ambil secukupnya adonan, kemudian ratakan dan pulung sampai membentuk bulatan. Nah, kurang lebih selisih dari adonannya seperti ini. Jadi nanti terserah teman-teman mau pakai yang kecil atau yang besar. Tapi saran aku sih kayaknya mendingan pakai yang kecil, hasilnya lebih banyak, tapi memang memakan waktu yang lebih lama. Nah, di sini akhirnya aku menggunakan cetakan takaran yang 7,5 ml. Caranya sama, ambil secukupnya adonan, ratakan, kemudian kita pulung sampai permukaannya halus dan lubangi menggunakan apapun yang teman-teman punya di rumah. Gampang banget ya caranya, jadi ambil adonan, kemudian kita pulung. Kalau permukaannya sudah mulus dan bentuknya bulat, kita tekan bagian tengahnya, boleh pakai jari, boleh pakai tutup botol, atau apapun yang teman-teman punya di rumah, kemudian tinggal susun deh di loyang. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Sembari teman-teman mencetak adonannya, ovennya sudah bisa dipanaskan ya teman-teman dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil, kurang lebih sekitar 150 derajat Celcius atau nanti disesuaikan dengan oven teman-teman masing-masing. Nah, ini adonannya sudah aku bentuk semua, jadinya 2,5 loyang, dan kita akan masukkan ke dalam oven yang sudah panas di rak yang paling atas dan juga rak yang paling bawah. Untuk waktunya 35 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Untuk lubang atasnya juga dibuka ya teman-teman. 20 menit pertama kita cek posisinya dan tukar ya. Jadi yang di atas pindah ke bawah, begitu juga dengan posisinya depan dipindah ke belakang. Lalu oven lagi sekitar 10-15 menit, teman-teman harus rajin mengecek ya supaya tidak hangus bagian bawahnya. Ini dia hasil setelah dipanggang. Ini total waktunya yang aku gunakan sekitar 35 menit. Nanti teman-teman disesuaikan aja dengan oven masing-masing ya, jangan sampai hangus bagian bawahnya. Warna pinknya tidak terlalu cetar, masih soft seperti ini, tapi aroma dari stroberinya sudah mulai tercium. Dan untuk toppingnya aku sudah siapkan kelapa kering seperti ini, belinya di online, nanti cek aja link di description box, aku taruh di situ. Kemudian untuk coklat warna pinknya aku pakai merek Mercolet, teman-teman boleh pakai merek apapun, nanti linknya juga aku taruh di description box ya. Kemudian coklatnya ini akan aku lelehkan di atas air yang tadinya sudah dididihkan. Kemudian setelah mencair seperti ini, ambil 1 buah cookies. Kemudian kita akan olesi coklat pinknya dengan bantuan kuas seperti ini. Tujuannya supaya lebih hemat aja, tidak terlalu banyak memakan coklat ya teman-teman. Kalau sudah diolesi rata di bagian pinggirnya, kemudian kita celupkan ke kelapa keringnya dan kita tepuk-tepuk seperti ini supaya lebih lengket. Nah, hasilnya seperti ini, cantik banget ya. Ulangi hal yang sama sampai semuanya selesai.
Kita ulangi lagi, jadi ambil satu buah cookiesnya, kemudian kita sapukan coklat berwarna pinknya dengan bantuan kuas seperti ini, supaya nanti bisa lebih hemat ya, tidak memakan banyak coklat. Nah, kalau sudah rata bagian pinggirnya, kemudian kita celupkan ke dalam kelapa kering dan ditepuk-tepuk seperti ini. Jadi nanti kelapanya bisa menempel sempurna seperti ini. Buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, boleh minta tolong klik subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalau aku upload video terbaru teman-teman nggak ketinggalan. Terima kasih. Nah, ini udah selesai semua, sudah dilapisi dengan coklat pink dan juga dilapisi dengan kelapa kering. Selanjutnya, sisa coklatnya tadi aku masukkan ke plastik segitiga, kemudian aku semprotkan di bagian tengahnya seperti ini. Kalau misalnya coklatnya memadat, jadi teman-teman bisa mencelupkannya ke dalam air yang hangat, tapi jangan sampai airnya masuk ke dalam coklat ya teman-teman. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya, strawberry coconut cheese cookies sudah jadi. Cantik banget hasilnya, manis banget ya warnanya. Sumpah deh, ini tuh cookiesnya cantik banget, terus aroma dari stroberinya juara. Pokoknya teman-teman wajib banget cobain cookies ini, karena selain penampilannya yang cantik, ternyata rasanya juga enak banget. Kalau teman-teman mau samaan juga, teman-teman bisa pakai merek yang sama, Blue Band Cake & Cookies, dan juga kejunya diusahain pakai keju craft cheddar, karena rasanya bener-bener enak banget, dan tekstur dari cookiesnya ini renyah tapi tetap kokoh. Pokoknya bikin lagi deh, percaya. Gak tahu kenapa kayak jatuh cinta aja gitu loh sama cookies yang satu ini, karena rasanya memang seenak itu ditambah penampilannya yang cantik banget. Untuk satu resep ini aku mendapatkan hasil 2 toples berukuran 500 gram, kurang lebih segini banyaknya. Hasilnya cantik banget dan juga banyak. Langsung aja kita mulai, siapkan satu buah wadah, lalu masukkan 150 gram margarin. Di sini aku pakai campuran 100 gram Blue Band Cake & Cookies dan juga 50 gram butter. Tapi kalau mau lebih ekonomis, teman-teman boleh pakai margarin semua. Yang penting jumlah keseluruhannya 150 gram ya. Kemudian kita akan masukkan juga 120 gram gula halus. Aku pakai gula pasir yang dihaluskan. Lalu ini akan kita aduk hingga tercampur rata sampai adonannya halus pucat. Boleh juga menggunakan mixer dengan kecepatan rendah, sekitar 1-2 menit saja. Di sini aku mengaduknya menggunakan whisker, jadi total waktu yang aku gunakan sekitar 2-5 menit. Setelah adonannya pucat dan halus, seperti ini, masukkan 1 kuning telur, lalu aduk lagi adonannya sampai tercampur rata. Setelah itu, masukkan bahan-bahan kering seperti 225 gram tepung terigu, aku pakai protein rendah merek Kunci Biru. Lalu masukkan juga 1 sendok teh baking powder, cuman ini nggak kerekam waktu masukinnya. Tambahkan juga 20 gram susu bubuk, 20 gram tepung maizena. Lalu ini diayak supaya nanti butiran-butirannya jadi lebih halus dan lebih mudah untuk diaduk. Nah, kalau semua bahan kering sudah masuk, kemudian ini akan diaduk hingga tercampur rata, sampai adonannya kalis dan juga mudah untuk dibentuk. Aku mencampur menggunakan spatula, tapi nanti teman-teman boleh juga dilanjut menggunakan tangan ya. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Tekstur adonannya halus dan lembut seperti ini. Kemudian, pulung adonan membentuk bulatan. Kalau sudah dipulung seperti ini bisa, tandanya adonannya sudah kalis dan siap untuk dibentuk. Untuk menyamakan ukuran, aku pakai sendok takar seperti ini. Jadi kalau ditimbang ini adonannya beratnya sekitar 6-7 gram. Nah, ini sudah selesai dibagi-bagi adonannya. Setelah itu, siapkan 1 putih telur dan juga 100 gram keju yang telah diparut. Ambil 1 buah adonan, kemudian ini akan kita bulat-bulatkan seperti ini hingga bentuknya mulus. Celupkan adonannya ke dalam putih telur,
Setelah seluruh permukaannya sudah terbaluri putih telur, kemudian tiriskan, lalu adonannya kita gulingkan ke dalam keju parut. Nah, sedikit dikepal supaya kejunya bisa menempel seperti ini ya. Kalau sudah, letakkan di atas loyang yang telah dialasi dengan baking paper, atau kalau nggak punya baking paper, teman-teman boleh diolesi dengan margarin tipis-tipis loyangnya. Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya terbaluri dengan keju ya. Setelah adonannya sudah terbaluri dengan keju, sekarang adonannya kita akan pipihkan perlahan seperti ini. Supaya nanti ketika adonannya kita lubangi, adonannya tidak pecah. Untuk melubanginya, aku menggunakan ujung tangkai alat masak seperti ini bentuknya, atau teman-teman juga boleh menggunakan jari. Ditekan-tekan bagian tengahnya seperti ini. Kalau misalnya ada yang retak bagian pinggir adonan, bisa direkatkan kembali ya. Lakukan hal yang sama sampai semua adonan selesai dibentuk. Setelah adonannya selesai dilubangi, sekarang ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya, aku sudah panaskan oven sekitar 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Lalu masukkan loyang yang sudah berisi adonan. Aku letakkan di rak bawah dan juga rak atas seperti ini. Panggang menggunakan api sedang cenderung kecil, kira-kira sekitar 130 derajat Celcius. Untuk waktunya, kita akan panggang selama 20 menit. Untuk lubang bagian atas kita buka seperti ini, dan untuk pengaturan api kompornya kira-kira seperti ini, sedang cenderung kecil ya. Setelah 20 menit dipanggang, keluarkan loyang dari oven. Kalau misalnya lubang bagian tengahnya nggak kelihatan, bisa ditekan lagi dengan menggunakan jari atau dengan menggunakan alat lagi seperti ini. Nah, kemudian kita akan semprotkan selai ke bagian lubangnya. Untuk selainya ini sesuai dengan selera, aku pakai selai rasa stroberi. Tapi teman-teman juga bisa ganti selainya dengan blueberry, raspberry, coklat, atau yang lainnya. Setelah selesai diberi selai, ini siap untuk dipanggang kembali. Tukar posisi loyang yang tadinya di rak paling atas, kita pindah ke rak bawah. Sebaliknya, yang tadinya di rak bawah, kita pindah ke rak atas, dan panggang kembali sekitar 20 menit atau sampai cookiesnya matang menggunakan api sedang cenderung kecil. Jadi nanti total pemanggangnya sekitar 40 menit ya. Setelah 20 menit, kita keluarkan loyang dari oven, kemudian kita tunggu sampai cookiesnya dingin. Kalau sudah dingin, bisa dilepaskan dari loyang, kemudian kita simpan di toples kedap udara supaya bisa tetap renyah dan tahan lama. Nah, ini dia hasilnya, tamrin strawberry cookies. Hasilnya cantik banget ya teman-teman. Sebagian udah aku masukin ke dalam toples seperti ini. Kalau misalnya isinya tidak terlalu menggunung semua, maka bisa menghasilkan 2 toples ukuran seperti ini. Atau kalau ditimbang secara keseluruhan, maka beratnya akan ada sekitar 700 gram. Sekarang aku mau cobain satu, dan ini aku ambil ya. Tampilannya cantik banget, stroberinya juga nggak nempel sama sekali. Terus bisa kita lihat bagian bawahnya, nggak gosong dan juga matangnya merata. Terasa dari patahannya saja, ini udah berasa banget kalau cookiesnya renyah ya. Cookies ini rasanya benar-benar enak dengan rasa gurih dan kriuk dari kejunya yang kering, ditambah lagi dengan rasa stroberi yang asam manis, pokoknya jadi makin enak dan manisnya juga pas. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.